Kalau kita berbicara web application, tentunya kita berbicara database yang punya tabel banyak. Contoh TA lah. TA kalau kita mau buat tugas akhir berjudul sistem informasi, anggaplah nggak usah jauh-jauh ambil contoh TA-nya sistem informasi manajemen kampus Tikom gitu misalnya. Itu kan banyak tuh, ada manajemen mahasiswanya, ada manajemen dosennya, manajemen nilainya, wah banyak ya. Kalau kita mau buat itu pakai PHP mungkin 3-4 bulan atau bahkan lebih baru jadi. Atau contohnya anggaplah sistem itu punya tabel sekitar 30 tabel. Ya 30 tabel lengkap semua itu sudah cover. Kalau kita pakai PHP mungkin 30 tabel bisa kita buat 30 tabel lengkap, artinya sudah mempunyai user interface ya, sudah punya kemampuan read, create, update, delete mungkin 1 bulan. Tapi kalau dengan menggunakan Rails kita hanya bisa buat itu mungkin 1 hari dengan menggunakan script yang tadi, generate scaffold tadi itu. Kita tulis generate scaffold itu untuk ke 30 tabel itu. Dan secara otomatis Ruby on Rails akan membuatkan kita 30 halaman, setidaknya seperti 30 halaman yang sudah mempunyai kemampuan read, create, update, delete. Tugas kita hanya cukup menyambungkan antara satu halaman dengan halaman. Jadi kita nggak perlu lagi ruwet-ruwet belajar buat query-nya lain sebagainya. Tugas kita cuma supaya dari halaman ke sini, halaman A nyambung ke halaman B ke halaman A. Cuman itu aja tugasnya jadinya. Jadi intinya kalau menggunakan Ruby on Rails kita nggak perlu lagi tuh mikirin, aduh codingnya lama nih, programmingnya susah, tampilannya susah. Tapi kita lebih berpikir ke desain. Jadi sebelum membuat aplikasi, sebelum membuat tugas akhir lah, anggap matangkan desainnya dulu. Desain database-nya itu dimatangkan, dibuat semuanya benar-benar bagus desainnya. Setelah itu buat, anggaplah mau buat pakai Ruby on Rails, buat generate semua datanya. Sebelum diluncurkan, relasi antar tabel diatur dulu di model. Jadi nggak perlu susah-susah. Otomatis tugas akhir Anda bisa lebih cepat, ya nggak? Ya itu udah masuk ke fast isi. Sekarang full library. Jadi Ruby on Rails itu banyak library-nya, banyak sekali. Yang karena dia open source, jadi yang nyiptain juga banyak lah yang nyiptain itu. Karena Ruby on Rails ini kan kalau nggak salah 2005. Ruby on Rails itu 2005 sudah mulai banyak orang yang menggunakan, tapi tidak di Indonesia ya, di luar. Itu masih Rails 2, sekarang sudah Rails 3. Rails 3 ini yang masih baru. Jadi mereka pendahulu itu yang membuat banyak library. Salah satu contoh library yang paling asik saya bilang, kalau kita buat website itu kita nggak akan lepas dengan yang namanya login, sign in, sign up, ya kan? Kalau kita mau buat Facebook, kita daftar dulu, nanti sama Facebook dikirimin link konfirmasinya ke email kita. Ya, dari email kita buka, kita klik, nanti terkonfirmasi, baru kita bisa pakai Facebook, ya nggak? Nah kira-kira kalau buat seperti itu pakai PHP berapa lama ya? Ada yang bisa jawab? Ya kira-kira kalau sudah jago 1 hari lah, 1 hari 2 hari lah. Tapi kalau pakai Ruby on Rails, kita tinggal install aja pluginnya. Jadi dia sudah ada pluginnya namanya Authentication System. Kita tinggal install itu, download dari internet, install, pasang, jalankan. Udah deh, kita sudah punya sistem login yang seperti layaknya di Facebook. Mudah kan? Nah, jadinya itu pun juga sudah kita install, kita berpikir lagi, aplikasi saya ini kan nggak jalan online. Buat apa orang daftar terus harus dikirimin konfirmasi? Buat apa orang jalannya bukan jalan online, jalan offline untuk dipakai di kampus gitu misalnya? Ya kita tinggal ubah aja parameternya di sana, sudah ada, kita tinggal ubah bahwa
Kita nggak perlu fasilitas untuk kirim email itu, kita tutup ya, udah deh jadi. Itu salah satu kemudahannya. Kemudahan yang kedua, contoh yang kedua, ada dia punya library namanya Facebooker, karena sekarang sudah zamannya Facebook ya. Kan kita sering tuh lihat tiba-tiba update statusnya bukan dari Facebook, tapi update status via ini from Snapto gitu biasanya. Snapto itu kan website kan. Nah, kok bisa, gimana sih caranya buat kayak gitu? Kalau kita buka Facebook developer, ada caranya, banyak dan cukup membingungkan. Dengan Reels, kita tinggal install aja namanya nama library-nya Facebooker. Dengan install itu kita pakai, kita sudah bisa melakukan update status dari web yang Anda buat ke Facebook hanya dengan satu line script. Bayangkan kemudahannya itu. Contoh-contoh lainnya masih banyak. Full documented, nggak usah khawatir sama dokumentasi Ruby on Rails, banyak sekali, tinggal googling macam-macam lah. Tapi versi Inggris semua. Nah, kalau mau nyoba Ruby on Rails di rumah, coba aja ketik instalasi Rails pada Windows, yang pakai Windows ya. Instalasi Rails pada Windows, nanti kalian di sana bakal menemukan satu website, itu saya buat tutorialnya. Tinggal diikutin aja. Tutorial untuk melakukan instalasi Ruby on Rails. Easy to maintain and expandable. Yaitu seperti yang saya bilang, kita kalau buat aplikasi, nggak mungkin aplikasi itu sudah dibuat capek-capek, udah lama buatnya, terus didiemin. Kasihan waktu yang kita buat itu. Kalau kita buat aplikasi, pasti akan di maintenance, pasti akan dikembangkan, pasti itu. Jadi saya boleh bilang software itu di mana sih kata berhentinya itu sangat-sangat relatif. Kita nggak tahu perkembangan software itu kapan berhenti, itu nggak tahu. Kecuali kita memutuskan untuk menghentikan perkembangan itu. Kalau kita belum bilang tidak, kita masih diam, berarti itu masih bakal terus berkembang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ruby on Rails juga dengan aturan-aturan yang diberikan ke programmer itu, jadi proses maintenance itu akan gampang. Karena nggak mungkin satu programmer aja ngerjain, nggak mungkin. Pasti programmernya udah tua gitu misalnya, udah nggak mau ngeliat kode, maunya jadi manajernya atau jadi bosnya, kan bisa aja kan. Nanti yang muda-muda gitu yang disuruh untuk maintenance. Nah, ketika maintenance dia sudah nggak perlu belajar yang ribet-ribet karena aturannya pun sudah standar gitu. Jadi gampang bagi dia untuk maintenance program yang sebenarnya bukan dia yang buat, hanya dengan sedikit bantuan dokumentasi. Dokumentasi itu wajib. Nggak mungkin lah kalau misalnya ada aplikasi nggak ada dokumentasinya terus maintenance, itu susah. Dokumentasi itu wajib. Tapi dengan adanya aturan itu akan lebih mudah, tambah mempermudah. Easy to control our team, yaitu sama penjelasannya sama yang kayak saya bilang tadi itu. Karena kita bekerja di tim, jadi otomatis antara si A dan si B pemikirannya itu secara tidak disengaja, secara nggak diset, pemikiran mereka pasti sama. Ketika mereka membicarakan, ini bagaimana, karena mereka sebenarnya berbicara dengan cara Ruby, dengan cara Rails, bukan dengan caranya mereka. Kalau di PHP mungkin saja berbicaranya karena free kan, stylenya masing-masing, tapi konsepnya aja. Tapi kalau misalnya di Rails, ketika dia berbicara itu selain konsepnya sama, tapi pola pikirnya pun juga sama, karena aturannya itu sudah ditetapkan seperti itu gitu. Kalau berbicara framework, berbicara bahasa pemrograman web, tidak lepas dengan yang namanya CMS. Kalau PHP banyak CMS-nya, Drupal, Joomla, macam-macam banyak. Ruby on Rails juga punya. Ada CMS untuk membuat blog, ada CMS untuk membuat company profile, kan banyak tuh company profile. Ada CMS untuk buat shopping chart, toko online, ada CMS untuk buat stream video kayak YouTube, ada CMS untuk memperkecil URL kayak di Twitter, kalau kita nge-tweet URL-nya jadi short kan, itu ada.
banyak. Terus siapa sih yang menggunakan Ruby on Rails? Jadi kalau kita lihat masih di luar negeri semuanya. Ada Twitter, ada Groupon, ada Shopify. Nah di dalam negeri Magenep, ya itu kebetulan saya yang buat. Jadi di sana kalau kalian mau belajar tentang Ruby on Rails, saya menulis beberapa artikel tutorial tentang Ruby on Rails. Nah kalau nanti searching di Google pun juga instalasi Ruby on Rails, nanti halaman yang keluar ya halaman di Magenep itu nomor 1. Ya mungkin segitu aja sih dari. Terima kasih.